Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Saya harap antum dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sebelumnya marilah kita awali untuk pembahasan ya, bimbel bahasa Inggris pada siang hari ini atau pagi hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, melanjutkan di pertemuan sebelumnya. Kita sudah mencoba untuk membahas beberapa soal dari latihan UTBK soal bahasa Inggris. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang mendatang ya, karena lebih maksimal ketika nanti antum sudah bisa kembali ke sekolah dan bisa mengikuti agenda bimbel dengan tatap langsung atau tatap muka. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu soal yang umum keluar dalam UTBK ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal yang menanyakan tentang main idea atau ide pokok atau topik ya sebuah teks. Nah, biasanya soal pertama atau soal awal di masing-masing teks yang disediakan di soal UTBK bahasa Inggris. Baik, sebelum ke contoh soal, kita akan mengulas beberapa cara atau trik dalam menjawab soal yang menanyakan main idea atau topik utama dari sebuah teks. Ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan dalam menjawab tipe-tipe soal yang menanyakan tentang main idea. Ya, tentunya tidak terbatas, tapi saya akan menyampaikan beberapa hal yang umum dilakukan untuk dalam menjawab soal-soal yang menanyakan tentang main idea. Yang pertama, yang paling umum adalah kita dapat menjawab main idea dari sebuah teks dengan menyimpulkan ide pokok dari setiap paragraf yang ada dalam teks tersebut. Jadi yang kita lakukan adalah yang pertama, kita harus mengetahui main idea di tiap paragraf ya. Kemudian kita kumpulkan, misal ada 3 paragraf, nah dari 3 ide pokok itu kita simpulkan kira-kira secara umum teks ini membahas tentang apa. Nah, tentunya untuk menjawab atau untuk mengetahui main idea tiap paragraf, kita perlu tahu cara untuk mengetahui main idea-nya ya. Ada banyak cara untuk mengetahui main idea. Nah, biasanya kalau dalam teks yang umum itu biasanya main idea itu terletak di awal paragraf. Ya, di awal paragraf biasanya kalimat pertama itu adalah main idea. Kalau kasusnya itu adalah teks deduktif atau paragraf deduktif, biasanya di kalimat pertama. Tapi kalau paragraf induktif itu biasanya main idea ada di kalimat terakhir dari sebuah paragraf. Tapi secara umum berdasarkan pengalaman saya itu biasanya di yang pertama. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada yang di akhir. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah menemukan ide pokok dari setiap paragraf, dia itu di kalimat pertama setiap paragraf, kemudian kita simpulkan dari paragraf yang lain kira-kira apa yang dibahas secara umum oleh teks tersebut. Nah, itu cara yang pertama. Nah, tentunya ini hanya trik ya. Trik ini digunakan ketika memang kalian sudah cukup terbiasa dan cukup mahir dalam membaca teks secara umum. Kalau belum begitu mahir, saran saya tetap coba dibaca dulu teksnya, kemudian kalian dari situ kalian simpulkan. Atau kalau misalnya kalian tidak yakin dengan jawaban kalian bisa baca kalimat pertama setiap paragraf, kemudian coba dicek di kalimat-kalimat setelahnya, tapi secara ringkas saja, tidak harus membaca satu persatu. Jadi untuk langkah-langkah umumnya, yang pertama, temukan ide pokok setiap paragraf, lalu baca semua ide pokok tiap paragraf,
lalu kemudian simpulkan dari ide pokok itu kira-kira apa yang menjadi bahasan umum pada teks tersebut. Nah, biasanya itu adalah ide pokoknya atau main idea dari teks tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencari kata yang sering muncul. Nah, biasanya kata yang sering muncul ini juga bisa salah satu indikasi bahwasannya itu adalah main idea atau ide pokok dari sebuah teks seperti itu. Misalnya ada sebuah teks tentang misalnya larangan merokok, maka kan banyak kata merokok ataupun kata-kata yang berkaitan dengan itu, kemudian mungkin ada penyakit-penyakitnya dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu memberikan kita clue atau petunjuk bahwasanya itu adalah yang paling banyak dibicarakan atau yang menjadi ide pokok dari sebuah paragraf. Seperti itu. Kemudian cara yang lain adalah kita dapat melakukan membaca dengan cepat atau bahasa Inggrisnya skimming ya. Jadi ide pokok itu kita ketahui dengan membaca cepat. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita membaca cepat setiap kalimat ya. Cuma tidak kata per kata, hanya sekilas saja secara cepat. Lalu kita cari kata-kata kunci yang sekiranya itu penting di paragraf tersebut. Kemudian kita simpulkan dari kata-kata kunci yang kita dapatkan itu, kira-kira secara umum teks itu membahas tentang apa. Itu juga bisa kita lakukan. Cuma kalau saran saya yang paling aman adalah yang pertama tadi ya, dengan menyimpulkan ide pokok di setiap paragraf. Nah, itu biasanya atau dalam kasus saya banyak membantu dalam menemukan menemukan ide pokok dari setiap teks yang kita baca. Oke. Tentunya ada satu cara lagi yang ini ya, yang bisa kita lakukan dengan membaca teks secara keseluruhan. Cuma itu sangat kita hindari karena memang waktu yang diberikan untuk tes ini kan terbatas. Jadi kita sebisa mungkin harus mencari cara atau mencari trik bagaimana kita bisa meningkatkan waktu pengerjaan soal tanpa membuang waktu di tiap soal yang diberikan. Oke, sekarang kita ke contoh ya, yang sudah saya siapkan. Ini ada satu teks pendek ini ya, teks pendek. Nah, kira-kira dari teks ini ya, main idenya apa? Mungkin bisa dibaca terlebih dahulu ya, atau mungkin yang sekarang sedang melihat di laptop misalnya bisa di pause dulu, kemudian nanti kalau sudah bisa dilanjutkan ke pertanyaan, atau mungkin bisa di screenshot nanti ketika saya tampilkan pertanyaannya bisa dijawab. Baik, sekarang kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Baik, pertanyaan yang pertama adalah the passage tells us about. Jadi passage itu kata lain dari teks ya. Passage itu adalah dia diambil dari sebuah sumber, namanya passage ya. Teks yang diambil dari sebuah sumber yang lebih besar. Nah, the passage tells us about. Teks itu menceritakan kepada kita tentang. Nah, ini kan salah satu ciri pertanyaan yang menanyakan main idea ya. Jadi tentang apa sih itu passage-nya? Teksnya itu tentang apa? Oke, yang pertama ada why learning cursive is very important. Yang kedua, why learning cursive is no longer important. Yang pertama, kenapa belajar kursif itu penting. Yang kedua, kenapa belajar kursif itu tidak penting. Yang ketiga, some schools that teach children to write in cursive. Beberapa sekolah yang mengajarkan anak-anak mereka menulis dengan kursif. Yang keempat ya, a study about the effect of writing in cursive. Sebuah studi atau penelitian tentang efek dari menulis dengan kursif. Yang terakhir, the pros and cons of learning to write in cursive. Ya. Pro kontra menulis dengan kursif. Nah, coba kita lihat sekarang ke teksnya tadi ya. Kursif itu apa? Kursif itu kalau kalian menulis tegak bersambung ya.
Mungkin sekarang sudah jarang, saya kurang tahu. Tapi kalau dulu ketika saya masih kecil, masih SD, kita sering dilatih untuk menulis tegak bersambung. Seperti itu. Oke, kita bahas ya. Kita baca dulu di paragraf yang pertama. When your parents were growing up, learning to write in cursive was almost as common as learning to read or add. Ya, jadi dulu ketika orang tua kalian tumbuh itu menulis dengan kursif itu sangat umum seperti itu. Seperti sama umumnya dengan belajar membaca. But in recent years, tapi akhir-akhir ini atau tahun-tahun terakhir ini, many schools have stopped teaching this flowing form of handwriting. Jadi, tapi masa-masa sekarang sekolah-sekolah sudah menghentikan mengajar menulis kursif. Kemudian paragraf selanjutnya, some people think that writing in cursive is outdated. Ya, banyak orang berpikir menulis kursif itu outdated. Outdated itu sudah kadaluarsa ya, sudah kadaluarsa. And that learning to type is more important skill. Dan belajar untuk mengetik itu lebih penting karena sekarang kita masa gadget ya. Seperti itu. They argue that most people now spend more time communicating by texting and emailing than they do writing by hand. Jadi semua mereka beranggapan bahwasanya banyak orang itu sekarang itu berkomunikasi dengan texting ya, mengetik dan emailing dan mengirim email daripada menulis dengan tangan. But not everyone wants to write off cursive. Tapi tidak semua orang ingin write off itu menghentikan ya menulis kursif. This fall, for the first time in about 15 years, students at Green Primary School in Uniontown, Ohio will be taught to write in cursive ya. Jadi ada sekolah di Amerika Serikat yang mengajarkan kembali kursif kepada murid mereka. Kemudian kalau paragraf terakhir, some school in Tennessee and Missouri are also playing cursive. Beberapa sekolah lain di daerah lain di Amerika Serikat juga mengajarkan kembali kursif. Kemudian, studies have shown that learning to write in script might improve critical thinking skill and coordination. Jadi, studi mengatakan bahwasanya menulis kursif itu meningkatkan critical thinking dan koordinasi siswa. Seperti itu. Ya, Kimberly Brooke is an administrator at Green Primary School. She says her school has another important reason for taking cursive back into classroom. Children need to know how to sign their names. Jadi paragraf yang ketiga ini intinya adalah tentang beberapa sekolah yang kembali mengajarkan kursif kepada anak didik mereka. Nah, sekarang kita lihat di main idea setiap paragraf ya. Nah, ini kita mulai dari yang pertama ya. When your parents growing up learning to write in cursive was almost as common as learning to read or add. But in recent years, many schools have stopped teaching this flowing form of writing. Jadi di kalimat pertama kita bisa melihat bahwasanya penulis itu menekankan bahwasanya zaman dahulu itu menulis kursif itu penting. Kemudian, but in recent years dia menegasikan di kalimat yang selanjutnya, tapi sekarang sekolah-sekolah sudah berhenti menulis skrip. Jadi ini ada dua pendapat ya. Yang pertama itu mendukung penulisan menggunakan kursif, yang kedua adalah menyatakan bahwasanya sekarang sekolah-sekolah sudah tidak menulis kursif lagi. Nah, biasanya kalau kita menemukan dua hal yang bertolak belakang dalam sebuah paragraf ini, tipe paragrafnya adalah argumentatif. Argumentatif itu adalah paragraf atau teks yang di dalamnya itu ada pertentangan dua ide yang dikemukakan oleh penulis, antara yang setuju atau tidak setuju. Seperti misalnya pro kontra PPKM misalnya. Yang satu setuju karena bisa menurunkan kasus, yang satu tidak sepakat karena misalnya bisa menurunkan pendapatan masyarakat. Nah, seperti itulah tipe-tipe teks yang argumentatif. Jadi ada dua pendapat. Kalau kita lihat lebih jauh, misalnya di paragraf kedua itu lebih
mengarah pada pendapat yang menyatakan bahwasanya kursif itu sudah ditinggalkan. Kita bisa lihat di kalimat yang pertama ya. Some people think that writing in cursive is outdated ya. Beberapa orang itu berpikir bahwasanya menulis di kursif itu sudah ketinggalan zaman, outdated. Nah, ini didukung dengan kalimat selanjutnya ya, karena sekarang itu lebih penting untuk mengirim email dan mengetik ya, seperti itu. Nah, ini kemudian dibantah oleh di kalimat di paragraf yang ketiga, yang terakhir. Some schools in Tennessee and Missouri also bringing cursive back, atau bahkan di kalimat terakhir di paragraf yang kedua ya, bahwasanya ada beberapa sekolah di Amerika Serikat yang melatih muridnya itu untuk menulis dalam kursif ya. Jadi untuk paragraf yang ketiga ini fokusnya adalah bahwasanya ada sekolah-sekolah yang menghidupkan kembali kursif. Jadi ada dua pendapat di sini. Yang pertama, pendapat orang-orang yang tidak melakukan kursif lagi karena menganggap kursif itu sudah ketinggalan zaman ya. Yang kedua adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya ada sekolah-sekolah yang kembali mengajarkan kursif karena bisa melatih critical thinking dan lain sebagainya. Jadi secara umum tipe paragraf ini atau tipe teks ini adalah teks argumentatif yang mengatakan dua pendapat yang berbeda dalam sebuah teks. Dan biasanya kalau teks seperti ini tidak ada konklusinya. Jadi memang dari penulis itu membiarkan para pembaca itu menemukan sendiri inti dari teks tersebut ya. Jadi menyerahkan pilihannya kepada pembaca. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang pertama ya. The passage tells us about, coba yang pertama. Kenapa cursive itu important? Ya, sebagian memang membahas itu, tapi di sebagian yang lain kan tidak dibahas. Jadi ini bukan menjadi titik utamanya. Yang kedua, while learning cursive is no longer important, ini juga sama ya. Jadi di paragraf kedua tadi kan dibahas kenapa kursif itu sudah ditinggalkan, tapi di paragraf yang ketiga tidak dijelaskan, maka bukan. Kemudian yang C, some school that teach children to write in cursive, ini juga disebutkan tapi tidak menjadi ide pokok dari paragraf karena tidak menyimpulkan ide pokok dari paragraf. Kemudian yang keempat, study about the effect of writing, ini juga disebutkan tapi tidak menjadi ide pokok karena tidak berada atau tidak menjadi kesimpulan dari semua ide yang ada dalam paragraf. Nah, yang terakhir, the pros and cons of learning to write in cursive. Nah, ini saya kira jawaban yang lebih tepat karena secara umum dia mencakup dari simpulan ide pokok dari semua paragraf yang ada dalam teks tersebut ya. Jadi ada yang pro dan kontra terkait dengan tulisan kursif. Ada yang bilang ada yang meninggalkan karena sudah tidak sesuai zaman, ada yang masih mempertahankan karena bisa melatih critical thinking dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah yang I ya, bukan yang lainnya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, the main idea of the second paragraph. Nah, biasanya ini juga salah satu muncul ya sebagai pertanyaan yang menanyakan tentang ide pokok dari paragraf tertentu. Jadi tidak harus semua teksnya, kadang kita diminta untuk mengetahui ide pokok dari paragraf tertentu. Oke, yang pertama, second paragraph, kita lihat. Nah, second paragraph ini intinya tadi apa? Intinya adalah menekankan bahwa ada beberapa orang itu tidak sepakat bahwasanya kursif itu digalakkan kembali ya. Mereka meninggalkan kursif karena dinilai tidak up to date ya, dan orang sekarang lebih butuh skill mengetik ya, karena kita hidup dengan teknologi ya, lebih sering mengetik daripada menulis dengan tangan. Oke, kita lihat lagi. The reason why learning cursive is no longer important. Ya, ini sesuai ya dengan fakta yang ada di teks ya, bahwasanya paragraf kedua itu membahas tentang kenapa sekarang itu beberapa orang menilai bahwasanya menulis kursif itu tidak lagi penting, seperti itu. Yang kedua, the advance of technology. Nah, jelas salah ya, karena tidak membahas tentang itu secara langsung ya. Kemudian yang C, the effect of writing cursive, tidak juga salah. Kemudian
di people can write in cursive through texting and emailing. Ya, jelas itu, tapi tidak menjadi ide pokok dari paragraf yang kedua ya. Yang ketiga adalah, yang terakhir adalah typing in cursive is a more important skill. Nah, ini juga salah ya. Jadi yang paling tepat untuk menjawab soal kedua ini adalah yang pertama ya. Jadi kenapa orang itu merasa kursif itu sudah tidak lagi penting ya? Kenapa kita perlu mengetik atau perlu email daripada menulis kursif, karena sudah ketinggalan zaman atau tadi dikatakan outdated ya, seperti itu. Ya, jadi itu ya untuk contoh soal dari pertanyaan yang menanyakan tentang main idea atau topik dari paragraf. Jadi kita bisa melihat ide pokok dari setiap paragraf, kemudian kita simpulkan secara umum kira-kira itu membahas tentang apa ya, seperti itu. Jadi saya juga sudah kita lihat ya, bahwasanya tergantung dari tipe teksnya. Kalau tipe teksnya itu argumentatif, berarti kemungkinan ada dua ide ya yang berlainan. Kalau teksnya nanti misalnya analytical exposition, berarti ada satu ide yang ditonjolkan oleh penulis. Kalau nanti teksnya deskriptif seperti apa? Jadi tergantung dari tipe teks yang dimaksud ya. Nanti kita juga insya Allah akan membahas lebih jauh tentang tipe-tipe teks seperti apa dan bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan berdasarkan dari tipe-tipe teks yang ada. Baik, saya kira itu untuk pertemuan bimbel kita pada siang hari ini ya. Silakan nanti bisa dilatih kembali, diperbanyak latihannya, dan coba diaplikasikan trik yang sudah kita pelajari barusan ya. Nanti silakan bisa disampaikan kepada saya kalau misalnya ini mungkin kurang tepat atau mungkin belum bisa diaplikasikan atau kesulitan mengaplikasikan seperti apa. Coba kita evaluasi bersama-sama. Nah, ini cuma salah satu cara untuk menjawab soal UTBK dengan cepat dan dengan tepat ya. Karena kita tidak bisa mengerjakan semuanya dengan membaca satu persatu karena akan sangat menyita waktu. Jadi kita perlu trik untuk dapat mengerjakan dengan cepat. Baik, saya kira itu. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah alamin. Insyaallah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di sekolah. Mungkin bagi yang ke sekolah dan yang tidak ke sekolah berarti melanjutkan nanti untuk bimbel dari rumah. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.